Baik, rekaman sudah dimulai. Mohon izin juga saya share screen materi yang akan disampaikan pada hari ini. Alhamdulillah kita sudah berada di kegiatan rencana tindak lanjut atau RTL dalam program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Nanti durasinya kurang lebih 1 jam pelajaran dengan mode daring atau sinkronus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Ibu Bapak, mari kita sejenak untuk menenangkan pikiran, arahkan semua fokus perhatian kita bahwa hari ini kita akan belajar dan munculkan rasa syukur, rasa ingin tahu, dan kebajikan. Kita dimulai 2 bulan yang lalu, kita sudah sepakat dengan membuat surat kesiapan dan juga surat izin atasan. Maka dari itu, mohon pada kesempatan kita hari ini, fokuskan pikiran dalam kegiatan tatap maya. Materinya adalah persiapan membuat rancangan atau rencana tindak lanjut. Baik Ibu Bapak, sebelum kita melanjutkan slide berikutnya, mari kita melakukan doa bersama. Monggo kepada salah satu peserta untuk memimpin doa bersama. Silakan klik raise hand bagi Ibu Bapak yang siap menjadi sukarelawan untuk memimpin doa bersama. Monggo. Baik, Pak Imam, klik present. Silakan Pak Imam untuk memimpin doa bersama. Terima kasih waktu yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak fasilitator yang kami hormati, beserta teman-teman peserta diseminasi PJOK, PKG PJOK Jawa Tengah Kabupaten Banyumas. Sebelum acara dimulai, mari kita sejenak menundukkan kepala seraya berdoa memohon kepada Yang Maha Kuasa supaya apa yang kita laksanakan, apa yang kita kerjakan selama ini bermanfaat untuk kita, bermanfaat untuk anak-anak didik kita, dan nantinya berguna bagi nusa dan bangsa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Pak Imam yang sudah memimpin doa bersama pada pagi hari ini. Kita lanjutkan Ibu Bapak dengan penuh perhatian. Mohon izin saya menyampaikan untuk kesepakatan bersama. Yang pertama yaitu mohon untuk menyalakan kamera Ibu Bapak. Kemudian yang kedua adalah mematikan mikrofon. Yang ketiga hadir seutuhnya, dan yang keempat adalah menghargai waktu bersama. Serta yang kelima adalah memaksimalkan fitur chat. Yang keenam klik raise hand sebelum bertanya, dan yang terakhir gangguan teknis adalah hal yang wajar ketika kita melaksanakan kegiatan tatap maya atau virtual. Baik Ibu Bapak, untuk tujuan dari sesi kita kali ini adalah yang pertama merefleksikan pembelajaran modul 3. Kemudian yang kedua nanti kita akan memahami bersama-sama tentang penugasan rencana tindak lanjut. Sedangkan agenda pada sesi kali ini adalah yang pertama pendahuluan tentang kesiapan belajar, penyampaian tujuan, dan komitmen belajar. Tadi sudah kita lakukan kurang lebih waktunya 5 menit. Kemudian agenda yang kedua
ada refleksi awal. Durasi waktunya kurang lebih 10 menit. Dan agenda yang ketiga adalah penyampaian RTL atau rencana tindak lanjut. Uraiannya diantaranya ada pengantar tugas, kemudian tugas RTL, penilaian, dan juga lini masa. Nanti waktunya kurang lebih 20 menit. Dan pada sesi yang keempat ada dialog berupa diskusi dan tanya jawab rencana tindak lanjut. Waktunya kurang lebih 7 menit. Dan yang terakhir adalah kegiatan penutup, durasi waktunya 3 menit. Baik Ibu Bapak, untuk agenda yang pertama pendahuluan. Mohon Ibu Bapak menuliskan pada forum chatting atau di fitur chat pada level berapa persiapan Ibu Bapak pada hari ini. Mulai dari level 1, 2, 3, atau Ibu Bapak berada di level 4, 5, 6, 7 persiapan belajarnya, atau bahkan pada level 8, 9, atau 10. Silakan Ibu Bapak memaksimalkan fitur chat pada aplikasi Google Meet. Monggo, ditunggu. Baik, sudah ada respon dari Pak Wijay. Pak Wijay menuliskan levelnya berada pada level 5. Monggo, yang lain masih ditunggu. Oke, ada juga Pak Denny Musin menuliskan bahwa Pak Denny Musin hari ini berada di level 4. Bu Dinar level 5 berada di warna yang hijau 4, 5, 6, 7. Bu Retno, Pak Yudi, Pak Imam, dan Pak Farih masih berada di level 4. Oke, masih ditunggu yang lainnya. Oke, sambil menunggu saya ingin mengetahui alasan Bu Dinar. Kepada Bu Dinar menuliskan berada di level 5. Mohon dijelaskan mengapa Bu Dinar menuliskan pada level 5. Alasannya apa? Monggo kepada Bu Dinar disilakan. Terima kasih waktunya Pak Basil. Jadi saya menuliskan level 5 karena terkadang saya itu kurang paham beberapa materi dan harus membukanya kembali. Jadi saya rasa mungkin level 5 Pak, karena saya harus membuka lagi kalau ketika ada materi baru agar lebih nyambung. Begitu Pak, terima kasih. Oke, baik, applause buat Bu Dinar sudah memberikan penjelasan posisi Bu Dinar persiapan belajar pada hari ini berada di level 5. Selanjutnya saya ingin mendengar suara dari Pak Farih. Pak Farih menuliskan hari ini persiapan belajar Pak Farih berada di level 4. Monggo kepada Pak Farih silakan memberikan penjelasannya. Monggo. Ya, terima kasih. Kenapa saya menuliskan di level 4? Karena terkadang saya itu persiapan belajarnya itu membutuhkan waktu. Ya, jadi harus seperti membaca lagi, mengulang lagi apa yang akan dipelajari nantinya. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih kepada Pak Farih sudah memberikan penjelasan sedikit tentang persiapan belajar Pak Farih yang berada di level 4. Baik Ibu Bapak, untuk persiapan belajar
Mari kita diawali dari yang rendah, bisa dikatakan seperti itu, di level tengah, middle, karena posisi 4, 5, 6, 7 itu berwarna hijau, artinya berada di tengah-tengah, tidak rendah banget, juga tidak terlalu tinggi banget. Jadi mari kita tingkatkan lagi persiapan belajar kita, khususnya hari ini untuk mempersiapkan terkait dengan rencana tindak lanjut yang akan Ibu Bapak lakukan mulai hari ini sampai dengan nanti untuk pengumpulan tugas rencana tindak lanjutnya adalah batas akhirnya tanggal 30. Baik Ibu Bapak, kita lanjutkan. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, nanti kita semua akan memahami tentang rencana tindak lanjut atau RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian, kemudian ada lini masa, dan dengan baik dan benar. Refleksi awal, Ibu Bapak mengingat kembali pembelajaran berbasis proyek. Menurut Ibu Bapak, jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di sekolah. Bagaimana menurut Ibu Bapak jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi dengan teman sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah? Menurut Ibu Bapak, apakah perlu kolaborasi atau tidak perlu, artinya kita bisa mandiri selaku guru PJOK untuk melakukan pembelajaran berbasis proyek? Monggo silakan dituliskan pada kolom chat menurut pendapat Ibu Bapak semuanya terkait pertanyaan ini. Oke, jawaban dari Pak Lilik, mandiri. Artinya seorang guru PJOK mampu untuk melakukan pembelajaran berbasis proyek. Kemudian ada Pak Wijay, akan sangat bagus jika kita berkolaborasi dengan mapel lain. Menurut Bu Retno, Siti Nurnaningsi, sangat diperlukan terutama dalam hal IT. Oke, saya tertarik dengan jawaban dari Bu Retno. Kepada Bu Retno, monggo open mic-nya untuk memberikan penjelasan terkait tulisan yang sudah diberikan oleh Bu Retno pada kolom chat. Monggo Bu Retno. Ya, terima kasih. Saya ingin memperjelas untuk kolaborasi dengan mapel lain, terutama dalam hal IT, karena saya sendiri kurang pintar dalam hal ini, terutama kalau dalam pembuatan video untuk mengambil gambarnya itu biasanya kan tidak bisa sendiri. Itu sih bisa dengan bantuan siswa juga bisa, tapi untuk lebih bagusnya biasanya saya minta bantuan guru lain. Dan terus untuk pengeditan juga saya minta guru IT. Dan juga untuk bahasanya biasanya saya juga kadang meminta bantuan guru bahasa Indonesia. Yang sering saya minta bantuan atau kolaborasi itu dengan guru IT. Karena ya dalam hal itu pengeditan, penguploadan, karena kalau pengambilan video itu durasinya lebih banyak waktunya, kadang kan kesulitan. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bu Retno sudah memberikan penjelasan terkait kalimat yang sudah dilontarkan di kolom chat.
Selanjutnya ada jawaban dari Pak Imam, dirasa perlu. Kemudian dari Bu Dinar, mandiri. Dari Pak Denny Musin, kalau di sekolah kami mungkin ini ya. Kalau di sekolah kami, pembelajaran berbasis proyek harus berkolaborasi dengan rekan sejawat. Menurut Pak Edi, sangat bagus karena dapat meningkatkan pembelajaran mapel yang terkait. Oke. Terima kasih jawaban dari Ibu Bapak terkait dengan pembelajaran berbasis proyek ini. Mayoritas dari peserta memberikan jawaban perlu adanya kolaborasi karena terkait dengan segala persiapan baik itu peralatan secara teknis maupun non teknis. Baik Ibu Bapak, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Untuk pertanyaan kedua, apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Monggo silakan dua pertanyaan ini boleh dijawab melalui kolom chat ataupun langsung dengan cara klik raise hand dan dilanjutkan open mic memberikan pendapatnya. Monggo silakan Ibu Bapak melakukan refleksi terhadap dua pertanyaan ini. Boleh di kolom chat, boleh juga langsung klik raise hand untuk menyampaikan secara langsung. Oke, Bu Dinar, klik raise hand. Monggo Bu Dinar, silakan open mic-nya. Baik, terima kasih waktunya Bapak. Saya ingin menanggapi pertanyaan apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran secara didik. Kalau menurut saya ya Pak, dengan kualitas SDM peserta didik seperti sekarang, itu sebenarnya kurang diperlukan Pak, karena yang diperlukan anak-anak zaman sekarang itu malah cara pengajar seperti dahulu, kembali ke seperti dahulu lagi, manual, mereka didulang, karena mereka COVID mungkin, jadinya seperti anak SD yang skip dari SMP kemudian langsung SMA, contohnya seperti itu. Jadi kalau kita menggunakan apa yang ada pada komunitas belajar kadang tidak terlalu efektif. Itu yang saya rasakan, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Dinar sudah memberikan pendapat atau pengalaman dan perasaan Bu Dinar terkait dengan komunitas belajar ternyata kurang efektif dan kurang berdampak pada peserta didik. Baik, terima kasih. Selanjutnya, monggo kepada peserta yang lain untuk memberikan pendapatnya atau jawabannya terkait. Oke, Pak Imam Muafiq, klik present. Monggo Pak Imam, open mic-nya. Terima kasih Pak Haji atas waktu yang diberikan. Terkait bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Mungkin selama ini yang sudah dilaksanakan itu kolaborasinya dengan guru BK. Kadang ada siswa yang kurang tertib, itu kita komunikasi dengan guru BK untuk ikut membantu melakukan penertiban ataupun bimbingan supaya anak itu lebih baik. Contoh misalnya pakaiannya tidak rapi, tidak seragam, rambutnya kurang rapi atau masih panjang. Nah, terkait dengan kegiatan yang sudah berkaitan kesinambungan dengan tugas yang paling sudah disampaikan, yaitu dengan pembelajaran, maka itu kaitannya dengan misalnya adalah pembuatan video tutorial atau video pembelajaran. Itu kan tidak serta-merta anak langsung membuat video. Harus ada konsep, harus ada skrip, harus ada mungkin dikatakan skenario. Nah, itu nanti bisa minta bantuan ataupun berkolaborasi dengan guru mapel bahasa Indonesia untuk memberikan panduan bimbingan terkait bagaimana cara membuat skrip ataupun skenario yang baik sesuai dengan aturan yang ada. Jadi kolaborasinya seperti itu, Haji. Ada dua, dengan guru BK dan guru bahasa Indonesia. Kalau TIK ataupun pelajaran TIK itu biasanya siswa cenderung langsung bisa menguasai terkait dengan TIK. Jadi untuk
masalah edit video, pengambilan video, itu mereka sudah bisa dikatakan mumpuni. Terima kasih, itu Pak Haji yang dapat disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Imam. Aplaus buat pendapat yang disampaikan oleh Pak Imam terkait pelibatan rekan sejawat yang sudah dilakukan atau yang sering dilakukan oleh Pak Imam selaku guru PJOK tentang penertiban murid, baik itu dari pakaian, tingkah laku maupun dari potongan rambut. Baik Ibu Bapak, kita lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya. Bagaimana melibatkan voice, choice, ownership peserta didik dalam penerapan PJBL? Untuk voice, seperti sudah kita sering dengar, kita gaungkan bahwasannya ketika penerapan PJBL kita perlu melibatkan suara atau voice, kemudian choice atau pilihan, ownership, kepemilikan atau rasa tanggung jawab yang dimiliki pada diri peserta didik. Bagaimana melibatkan suaranya, pilihannya, dan kepemilikan peserta didik dalam pembelajaran PJBL. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Dan pertanyaan yang kedua, apakah pemahaman saya terhadap voice, choice, ownership dalam penerapan PJBL sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Monggo kepada semua peserta untuk memberikan jawaban pada kolom chat atau bahkan langsung seperti tadi klik raise hand menyampaikan pendapatnya secara langsung. Monggo. Oke, menurut Pak Denny, saya ingin mendengar suara dari Pak Denny tentang pertanyaan yang pertama boleh ataupun pertanyaan yang kedua. Monggo pendapat dari Pak Denny seperti apa dari dua pertanyaan tersebut, atau boleh pilih salah satu saja. Monggo Pak Denny. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah pemahaman saya terhadap voice, choice, ownership dalam penerapan PJBL sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Mungkin sama dengan apa yang disampaikan Bapak Imam. Itu sangat membantu, apalagi saya di sekolah luar biasa nih Pak. Jadi kita harus sama-sama saling membantu, apalagi saya harus butuh bantuan teman-teman sejawat, apalagi guru kelas untuk menangani siswa-siswa berkebutuhan khusus, karena terus terang saja selama ini saya kurang mampu dalam menangani mereka, apalagi ada beberapa anak untuk yang kategori Down syndrome atau kita sebut dengan tunagrahita level C1 itu sangat-sangat berat. Mungkin itu dulu Pak. Oke, baik, terima kasih jawaban dari Pak Denny Musin. Selanjutnya Pak Lilik. Pak Lilik sudah melakukan raise hand, monggo open mic-nya untuk langsung memberikan pendapatnya. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, bagaimana melibatkan voice, choice, ownership peserta didik dalam penerapan PJBL. Apalagi kita di lapangan, kalau kita mengajar dengan anak selalu menerapkan, terutama kalau pas pemanasan kita kadang meminta anak untuk bersuara, menghitung bareng. Nah itu, jadi mengeluarkan suara dengan bergerak biar fresh. Ya. Kemudian selalu kita menekankan kepada anak ketika
pembelajaran itu kita kan tidak jauh atau selalu dengan alat-alat. Nah, di sini kita selalu menekankan kepada anak bahwa setelah selesai nanti alat-alat itu harus segera dikumpulkan kembali. Tapi kadang-kadang anak lupa. Ya, terus terang saja kalau sudah selesai lupa, apalagi kalau sudah bermain di luar jam itu kadang anak begitu selesai atau apa nanti ditinggal. Nah, kita selalu menekankan milik kita harus kita yang istilahnya apa ya, kita memiliki, jadi kita harus merawat, harus kita, meskipun saya dengan Pak Imam selalu woro-woro terus ini, kadang yang namanya bola di SMK itu borosnya luar biasa, borosnya yang hilang, kemudian kalau dari lapangan, bermain di bawah dari lapangan ke sekolahan, dari alun-alun, ketabrak mobil. Sudah berapa itu bal yang meletus, bola baru meletus, baru dipakai sekali meletus. Nah, ini kita selalu menekan kepada anak ini. Jadi cuma kadang anak perhatiannya masih kurang. Terima kasih. Baik, Pak Lilik sudah memberikan pendapat terkait pertanyaan yang pertama, bagaimana melibatkan voice choice ownership peserta didik dalam penerapan PJPR. Baik Ibu Bapak, mohon izin untuk nanti ketika pembuatan rencana tindak lanjut, Ibu Bapak perlu memperhatikan voice, suara, kemudian pilihan dan juga kepemilikan agar dari suara yang dimunculkan oleh peserta didik kemudian dipilih secara bersama-sama akan menimbulkan atau meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap suara dan pilihan yang sudah dikeluarkan seperti itu. Baik Ibu Bapak, slide berikutnya bahwasanya kita kegiatan PKG PJOK merupakan upaya peningkatan keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, setelah keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik, nanti diharapkan memiliki paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Mulai dari kemarin kita membuat refleksi, ternyata setiap kali kita melakukan kegiatan, setiap kali kita melakukan pembelajaran, kita perlu melakukan adanya refleksi dengan beberapa kalimat pemandu, mulai dari refleksi menurut Borton, framework Borton, dan yang lainnya pada paket modul 1. Kemudian sudah sampai di paket modul 3, yaitu nanti harapannya peserta PKG PJOK mampu memiliki keterampilan untuk menggerakkan rekan sejawat. Nah, yang akan kita bahas lebih dalam terkait pembuatan RTL. Kita lanjutkan Ibu Bapak penyampaian RTL. Yang pertama adalah start. Kita akan mulai hari ini mempelajari, memahami tentang pembuatan rencana tindak lanjut. Untuk pengantar tugasnya Ibu Bapak, salah satu kompetensi seorang guru PJOK di era Merdeka Belajar adalah mampu merancang. Pertama diawali dengan merancang, kemudian mampu melaksanakan, ada aksi nyatanya, actionnya, dan mampu mengevaluasi program atau kegiatan di sekolah. Nah, evaluasi hampir sama dengan kegiatan refleksi. Dievaluasi, direfleksikan, sudah bagus atau ada yang perlu diperbaiki untuk kedepannya, seperti itu. Nah, dari kegiatan merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi nanti agar memiliki dampak positif tentunya bagi peserta didik. Karena kita sudah mengalami perubahan paradigma bahwasanya kita sebagai guru PJOK hendaknya melakukan semua tindakan pembelajaran di kelas yang berpusat, yang berpihak pada peserta didik. Nah, dampak positif bagi peserta didik itu baik dalam jangka menengah
maupun jangka panjang. Nah, dalam PKG PJOK, program atau kegiatan yang dimaksud adalah program kegiatan kokurikuler. Untuk selanjutnya, Ibu Bapak nanti diminta untuk menyusun sebuah rencana tindak lanjut atau RTL, agar Ibu Bapak mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di sekolah. Sebelum merancang program kegiatan, Ibu Bapak perlu melihat kembali visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kemudian mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program atau kegiatan, serta memanfaatkan dan memberdayakan aset yang dimiliki baik di daerah maupun di sekolah. Di daerah misalkan di desa atau di lingkungan sekitar sekolah. Contoh kemarin berbagi pengalaman, berbagi praktik baik, Ibu Bapak ada yang menceritakan bahwasanya belum memiliki lapangan, maka memanfaatkan lahan kosong atau bahkan menggunakan fasilitas umum berupa alun-alun. Itu merupakan salah satu aset daerah yang ada di sekitar sekolah Ibu Bapak. Kemudian Ibu Bapak, rencana tindak lanjut yang dikembangkan nantinya bersama rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Adapun penilaian tugas ini meliputi yang pertama, tujuan program, kemudian yang kedua, kelengkapan rencana dan struktur program, yang ketiga adalah keterlibatan komunitas, dan yang terakhir adalah rencana evaluasi program. Itu untuk penilaian tugas ada 4, dari A, B, C, sampai dengan D. Selanjutnya Ibu Bapak, untuk keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggah tugas yang meliputi nanti Ibu Bapak dalam unggah tugasnya yang batas akhirnya tanggal 30 November. Yang pertama ada bahan tayang, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Bukan yang sudah berjalan ya Ibu Bapak, tapi ide baru, gagasan baru. Nah, bahan tayang sama dengan PowerPoint. Nanti akan dijelaskan lebih mendalam. Yang pertama bahan tayang. Kemudian yang kedua nanti ada notulen atau catatan diskusi komunitas belajar di sekolah terkait rencana tindak lanjut PJOK. Bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Nanti setelah Ibu Bapak membuat bahan tayang, dilanjutkan dengan mempresentasikan di depan rekan sejawat yang lainnya. Nah, dari penyampaian presentasi tersebut ada notulennya, dan notulen itu berarti perlu dikirim juga, diunggah di LMS. Kemudian untuk berkas yang lainnya berupa dokumentasi kegiatan, berupa video atau foto kegiatan. Nah, video atau foto kegiatannya nanti diambil saat Ibu Bapak mempresentasikan bahan tayang tersebut. Dan yang terakhir adalah dokumen lain yang relevan. Ada surat undangan, kemudian ada daftar hadir. Itu untuk dokumen lain yang relevan. Jadi untuk unggah tugasnya ada 4. Yang pertama adalah bahan tayang atau slide PowerPoint. Kemudian yang kedua adalah notulennya. Notulen saat Ibu Bapak menyampaikan paparan rencana tindak lanjutnya. Kemudian yang ketiga dokumen kegiatan saat presentasi, saat pemaparan, baik berupa foto maupun video. Dan yang terakhir, yang keempat adalah surat undangan ataupun surat undangan dan juga daftar hadir. Nanti
Untuk jenjang SD nanti disesuaikan jumlah gurunya ada berapa. Kemudian untuk jenjang SMP dan SMA nanti ya maksimal atau minimal nih 10 guru. Kalau jumlah guru di SMP kan banyak sekali. Jadi tidak harus semuanya ikut, tapi diambil beberapa orang guru saja. Yang mengikuti jenjang SD, kalau jenjang SD kan guru kelas ada 6, kemudian guru mapelnya ada 2, 8, 9 dengan kepala sekolah dan 1 penjaga. Ya 10 berarti, kurang lebih 10. Biar tidak iren-irenan. SD bisa 10, konyong SMA, SMP sampai 20 ya. Nah, nanti kan terkait dengan surat undangan dan kesibukan ibu bapak di sekolahan masing-masing juga perlu disikapi dengan bijak. Itu untuk pengantar tugasnya. Kita lanjutkan ibu bapak. Untuk rencana tindak lanjut atau RTL, rencanakan langkahmu selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuanmu. Itu merupakan kutipan pernyataan dari Sukan Ratnakar. Baik ibu bapak, untuk rencana tindak lanjut atau RTL ini nanti modalnya adalah penugasan mandiri, rencana tindak lanjut atau RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Tujuan pembelajaran khususnya nanti peserta dapat memahami RTL atau rencana tindak lanjut, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian, lini masa dengan baik dan benar. Nah, ini ibu bapak untuk penjelasan lebih detail terkait bahan tayang atau slide PowerPoint. Nanti bentuk RTL-nya bahan tayang maksimal 9 slide. Oke, ibu bapak, untuk komponennya pertama adalah judul program atau kegiatan. Slide pertama misalkan. Slide kedua, latar belakang. Slide ketiga, tujuan program. Slide keempat, capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Slide yang kelima, struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Slide yang keenam, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Ini artinya ketika RTL-nya sekupnya, ruang lingkupnya adalah kelas, maka pernyataan kapasitasnya yang dimiliki kelas. Tapi ketika RTL-nya cakupan wilayahnya adalah sekolah, seluruh yang ada di sekolahan berarti tentang kapasitas yang dimiliki di sekolah. Untuk slide yang ketujuh adalah rencana evaluasi, dan yang kedelapan kemungkinan tantangan yang muncul. Nah, ketika bahan tayangnya maksimal 9 slide, tapi untuk komponen programnya ada 8. Nah, berarti nanti ibu bapak bisa mensiasati manakah yang akan ditambahkan. Contoh, untuk judul program yang pertama itu atau kegiatan, judul program atau kegiatan cukup 1 slide. Nah, kok misalkan saya mau lebih banyak pada capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan, dibolehkan. Jadi ibu bapak perlu memperhatikan bahwasannya bahan tayang maksimal 9 slide. Nah, dari komponennya kan sudah ada modal 8 komponen, berarti tinggal menambahkan 1 slide lagi. Selanjutnya ibu bapak mohon izin mengisi baterai terlebih dahulu.
Baik, mohon maaf Ibu Bapak, tadi ada sedikit kendala terkait baterai laptop yang perlu dicas. Kita lanjutkan Ibu Bapak untuk keterangan. Yang pertama, rencana tindak lanjut yang Ibu Bapak buat akan mendapatkan penguatan dari fasilitator. Kemudian yang kedua, Ibu Bapak diminta untuk mempresentasikan RTL tersebut di sekolah untuk didiskusikan dan dikembangkan bersama seluruh rekan pada komunitas belajar di sekolah. Yang ketiga, unggah tugas seperti bahan tayang, notulen atau catatan saat diskusi bersama dalam KPS. Kemudian ada foto atau video dan dokumen lain yang relevan. Tadi dokumen lain yang relevan contohnya adalah surat undangan dan juga daftar hadir. Selanjutnya yang keempat, selain menjadi bagian dari penilaian program, rencana ini juga dapat ditindaklanjuti bersama dengan komunitas belajar sekolah pasca kegiatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan sekolah. Baik, Ibu Bapak. Kita lanjutkan penjelasan komponen perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Untuk judul program atau kegiatan berkenaan perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Ini sudah jelas untuk judul program atau kegiatannya. Sedangkan yang kedua, komponen yang kedua adalah latar belakang. Nanti penjelasannya, uraikan secara singkat konsep materi yang mendasar. Kaitkan dengan konsep dari modul-modul yang telah dipelajari sebelumnya. Dan Ibu Bapak juga dapat mengembangkan dari model pembelajaran Ibu Bapak pilih untuk dikembangkan dalam dalam pembelajaran berbasis proyek. Ibu Bapak dapat melihat kembali pada modul 2.3, 2.4, dan 2.5. Selain itu, pastikan di dalam latar belakang, Ibu Bapak menjelaskan bagaimana suara peserta didik, pilihan suara didik, dan kepemilikan peserta didik atau murid akan dipromosikan dan didorong dengan program tersebut. Jadi kita kumpulkan ide-ide dari murid. Misalkan kemarin waktu saya membuat RTL adalah tentang sampah. Nama programnya adalah Bersih Bersama untuk Ekosistem Ramah Sampah dan Hijau. Karena anak-anak merasa sekolahnya dekat dengan tambang batu, maka perlu adanya penghijauan. Nah, kemudian anak-anak juga melihat banyak sampah yang berserakan, jadi anak-anak ingin menciptakan lingkungan yang ramah sampah, seperti itu. Itu kan berdasarkan dari suara murid. Kemudian kita pilih agar suara yang dipilih tersebut memiliki rasa tanggung jawab dalam mensukseskan sebuah program. Jadi suara pilihan yang dimaksud di sini adalah keinginan anak untuk program atau rencana tindak lanjut yang akan kita laksanakan itu berdasarkan dari ide-ide murid seperti itu. Kemudian selanjutnya untuk latar belakang, jelaskan konteks program. Ini harus mencakup karakteristik sekolah atau komunitas belajar dalam sekolah dan informasi yang relevan tentang aset-aset yang ada. Berdasarkan pemetaan aset, kaitkan dengan yang telah Ibu Bapak lakukan di modul 1.2 sebelumnya. Kemarin di tatap maya juga masih disinggung terkait dengan aset based thinking. Kita berpikir dengan kekuatan, aset kekuatan yang dimiliki. Nah, seringkali dulu waktu saya belum mengikuti PKG PJOK, ketika sekolah tidak mempunyai KON, maka pembelajarannya orang anak tidak ada fasilitasnya, akhirnya jadi malas. Tapi setelah mengikuti kegiatan ini, PKG PJOK,
berikan materi pengetahuan baru tentang asset based thinking, bahwasanya kita harus memiliki pola pikir berbasis kekuatan. Ketika kita berbasis negatif atau kekurangan, maka tidak ada kemajuan dalam diri kita sendiri selaku guru PJOK maupun kemajuan prestasi bagi murid ataupun bagi sekolahan. Aset, ada aset modal manusia, finansial, politik, budaya, fisik, dan lingkungan atau alam. Selanjutnya Ibu Bapak, pada bagian atau komponen latar belakang penjelasannya yaitu nyatakan kondisi kesenjangan atau kebutuhan di lapangan atau minat terhadap program kegiatan tersebut. Sumber informasi tentang kondisi bisa diambil misalnya dari hasil survei atau interview dengan murid, orang tua, data pencapaian murid, atau pemetaan aset dan sebagainya. Baik, untuk komponen yang ketiga terkait dengan tujuan program, penjelasannya antara lain bagian ini harus secara jelas menyatakan visi guru PJOK yang berpihak pada peserta didik. Kemudian penjelasan berikutnya, tujuan program atau kegiatan yang akan dilakukan adalah untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar dalam sekolah. Jadi kemarin saat membuat rancangan komunitas belajar di sekolah itu ada mata pelajaran lokomotor. Nah, mata pelajaran yang sebagai induknya adalah tetap pembelajaran PJOK. Sedangkan pelibatan terhadap mata pelajaran yang lainnya nanti sebagai dampak atau tambahan ketika perlu adanya materi lain yang disisipkan dalam mensukseskan sebuah program atau kegiatan. Sedangkan kita lanjutkan untuk komponen yang keempat adalah capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Nyatakan dalam bentuk capaian-capaian yang diharapkan dan dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan besar program. Untuk setiap capaian, berikan informasi tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Langkah-langkah tindakan harus bersifat praktis dan spesifik dan mengidentifikasi siapa yang harus bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Nyatakan rencana yang jelas untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama. Nah, ini menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama dalam program atau kegiatan ini. Kaitannya tadi dengan suara, pilihan, kepemilikan murid. Jadi pemeran utamanya siapa? Yaitu murid. Kontributornya siapa? Murid. Kita sebagai memfasilitasi saja. Sebagai pembimbing berdasarkan suara anak kan banyak sekali. Nah, yang berkaitan dengan pembelajaran PJOK, maka guru memiliki peran untuk mengarahkan dari suara-suara dan pilihan murid. Kita lanjutkan, seperti pada saat kita sama-sama mempelajari SEM, Sport Education Model. Peserta didik yang sudah dibekali dan siap juga memungkinkan untuk berkontribusi di dalam perencanaan pembelajaran berbasis proyek itu sendiri. Artinya, proyek tersebut bisa saja terlihat sederhana, tapi peserta didiklah yang menjadi pemeran utama dari mulai perencanaan hingga pelaksanaan hingga menyelesaikan tantangan di dalam proyek. Guru melakukan pendampingan selama proyek. Nah, jadi guru nanti perannya adalah sebagai pendamping atau memfasilitasi kegiatan dari ide-ide atau suara pilihan dan kepemilikan murid. Kemudian kaitkan dengan lini masa, tanggal mulai, dan tanggal berakhir untuk setiap langkah tindakan. Untuk komponen yang kelima, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Penjelasannya nanti program atau kegiatan yang dibuat merupakan sebuah program kegiatan kurikuler di sekolah. Jelaskan skala program atau kegiatan yang merinci ukuran dan detail target populasi, mulai dari kelas berapa atau usia berapa. Kemudian dilanjutkan
jelaskan pengaturan program atau kegiatan. Ini harus mencakup ruang dan waktu pelaksanaan program dan kapan program atau kegiatan itu akan dilakukan. Identifikasi dan jelaskan peran anggota komunitas belajar dalam sekolah yang berkolaborasi dalam program atau kegiatan. Gunakan informasi pemetaan aset di modul sebelumnya. Aset pada modul 1.2. Contoh struktur dan rekan sejawat dalam KPS. Contoh nama proyek. Yuk gerak. Kemudian rekan sejawat atau guru yang terlibat. Antara lain Joni, Yuni, dan Indra Sari. Joni sebagai guru mapel PJOK berdiskusi bersama mengembangkan materi dan aktivitas konsep usaha. Bagaimana gerak dilakukan bagian dari modul pendidikan gerak, penugasan, serta penyiapan rubrik penilaian. Ini tugasnya dari guru mapel PJOK, yaitu Joni. Sedangkan guru mapel IPA atas nama Yuni berdiskusi bersama dengan rekan sejawat mengembangkan materi dan aktivitas memanfaatkan ragam gerak dan gaya, termasuk dengan rubrik penilaiannya, dan sebagainya. Sedangkan Indra Sari sebagai guru mapel Bahasa Indonesia berdiskusi bersama, mengembangkan materi dan aktivitas persiapan penugasan presentasi peserta didik, dapat berupa galeri walk, PowerPoint, atau video pendek, dan penyiapan rubrik penilaiannya. Ini untuk penjelasan pada komponen yang kelima, yaitu struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Kita lanjutkan untuk komponen yang keenam, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Penjelasannya, jelaskan kapasitas sumber daya yang dapat digunakan untuk melakukan program atau kegiatan ini. Fokuskan pada bagaimana ibu bapak akan menggunakan sumber daya yang ada, atau implementasikan asset-based thinking. Ini untuk penjelasan pada komponen yang keenam, yaitu pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas. Penjelasan selanjutnya, yaitu tentang komponen ketujuh, rencana evaluasi. Nyatakan dengan jelas rencana evaluasi yang akan dilakukan. Dari siapa saja ibu bapak akan mengumpulkan informasi, murid yang akan mengikuti program, staf anggota komunitas belajar dalam sekolah, dan bagaimana setiap individu nantinya dipilih untuk berpartisipasi dalam evaluasi. Jelaskan alat pengumpulan data yang digunakan, misalnya ibu bapak mengumpulkan datanya dengan cara wawancara, survei, ataupun dengan refleksi murid, dan lain sebagainya. Kemudian komponen yang ke-8 adalah kemungkinan tantangan. Penjelasannya yaitu jelaskan kemungkinan tantangan yang mungkin dihadapi pada saat implementasi dan rencana solusi yang ibu bapak rekomendasikan untuk mengatasi tantangan tersebut. Ibu bapak dapat menggunakan pemahaman dan keterampilan yang sudah didapat dari modul 3.1, menggerakkan komunitas belajar untuk menggambarkan bagaimana proses pengambilan keputusan dibuat saat mencoba mencari solusi atas tantangan tersebut. Kita lanjutkan, Ibu Bapak, aspek penilaian rencana tindak lanjut atau RTL, mulai dari tujuan program. Kemudian ada kelengkapan rencana dalam struktur program. Yang ketiga adalah keterlibatan komunitas dalam sekolah. Dan yang keempat adalah rencana evaluasi program. Untuk tujuan program diantaranya mengarah ke perwujudan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua, mendukung penumbuhan suara, pilihan, dan kepemilikan dalam peserta didik. Dan yang ketiga, dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan besar program. Sedangkan untuk kelengkapan rencana struktur program, ada 4. Yang pertama adalah deskripsi target peserta yang dilibatkan, jelas cakupannya. Kemudian lini masa perencanaan dan pelaksanaan yang rinci. Dan yang ketiga, potensi tantangan dalam pelaksanaan. Dan yang keempat adalah rencana solusi untuk mengatasi tantangan yang relevan. Sedangkan aspek yang ketiga adalah keterlibatan komunitas dalam sekolah. Rinciannya ada 3. Yang pertama, ragam sumber
daya yang akan digunakan untuk melakukan program. Dan yang kedua, upaya untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama dalam program. Dan yang ketiga adalah rencana pelibatan komunitas mitra. Sedangkan aspek yang keempat adalah rencana evaluasi program. Ada 3. Yang pertama, ini masa evaluasi yang jelas. Kemudian yang kedua adalah sumber data yang akan diambil bahan evaluasi. Kemudian yang ketiga adalah teknik pengambilan data, baik melalui observasi, boleh, dialog, atau survei, wawancara, dan lain sebagainya. Baik Ibu Bapak, selanjutnya adalah lini masa rencana tindak lanjut. Kita hari ini berada pada penyusunan rencana tindak lanjut setelah nanti kita selesai sesi pengantar RTL. Kemudian menyusun dan unggah di LMS. Ini masa yang kedua. RTL dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, notulen atau catatan diskusi KBS terkait RTL PJOK yang berpusat pada peserta didik, dan dokumen lain yang relevan. Rentangnya 6 hari dari sesi pengantar. Jadi sekarang kan tanggal 23. 6 hari kemudian berarti sekitar tanggal 29. Dan 30 adalah batas akhir pengumpulan tugas. Kemudian lini masa yang ketiga adalah penilaian RTL. Penilaian RTL dilaksanakan setelah Ibu Bapak mengunggah RTL. Dan yang terakhir, yang keempat, umpan balik RTL. Nanti setelah 6 hari penyusunan RTL akan diadakan umpan balik. Baik Ibu Bapak, kita sudah berada pada sesi diskusi dan tanya jawab. Monggo, sebelum diakhiri, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait penugasan atau persiapan RTL? Oke, benar, mengeklik raise hand, silakan open mic-nya untuk menyampaikan pendapatnya. Monggo. Tolong di-share Pak tadi yang panjenengan jelaskan biar nanti kita tidak lupa. Terima kasih Pak. Oke, baik. Untuk materi yang di sini kita bisa melihat di LMS. Di rencana tindak lanjut, Pak. Oke, begitu Bu Dinar, nanti di-share setelah kegiatan tatap maya ini. Monggo, ada lagi yang ingin ditanyakan terkait penugasan RTL? Sudah cukup? Paham? Iya gitu nih lah.
Oke, Pak Gede, klik resen. Monggo Pak Gede menyampaikan pendapat. Open mic-nya. Oke, terima kasih atas waktunya yang disampaikan. Terkait RTL tadi, itu kan tidak lepas dari keterlibatan siswa atau peserta didik ya. Ada unsur suara pilihan. Nah, yang menjadi pertanyaan saya ini gimana triknya lah ya. Kalau kita memperhatikan suara anak, jelas itu sangat kompleks sekali ya. Nah, mungkin ada sesuatu hal yang kita seleksi atau yang seperti apa untuk bisa tetap terwakili gitu. Terwakili dari peserta atau peserta didik itu sendiri, sehingga paling tidak kita sudah memberikan kesempatan itu adalah suara anak. Begitu Pak Haji, coba bagaimana langkah-langkah untuk bisa kita biar lebih mudah mengarahkan suara-suara tersebut. Terima kasih Pak Haji. Oke. Terima kasih Pak Yudi, pertanyaan yang bagus terkait choice, voice, dan ownership. Mohon izin Ibu Bapak, saya share screen hasil RTL saat saya menjadi peserta PKG PJOK, dan ini adalah visualisasi lingkungan sekolah SD Negeri 4 Gunung Wetan, letaknya di daerah pegunungan dan tambang batu di Kecamatan Jatilawang. Ya, di belakang di sini ada gunung yang sudah diambil batunya, kemudian otomatis gersang, tidak ada tanaman atau pepohonan karena dampak dari kegiatan penambangan batu. Nah, di sini anak-anak kita gali ide dan pola pikir mereka terhadap lingkungan sekolah. Jadi mulai dari pertanyaan pemantik, kita bisa menggali ide-ide dari anak. Sebenarnya kita sudah memiliki gambaran. Ini perlu adanya tindakan terhadap lingkungan yang ada. Nah, tetapi ketika kita langsung komando dari kita sebagai guru, maka suara pilihan dan kepemilikan anak kurang maksimal atau malah bahkan tidak muncul. Maka kita diskusi dengan murid. Contohnya yang saya lakukan di kelas 4 saat itu tentang lingkungan. Bagaimana keadaan udara di sekitar sekolah sini dengan adanya tambang batu. Mereka bisa menjawab, udaranya kotor. Jadi ketika musim kering, Pak, di sana sepeda motor parkir, ketika pulang sudah pekat dengan debu. Seperti itu. Nah, ketika hujan, lumpur dari tanah hasil dari ban truk itu kan otomatis di jalan. Nah, itu kan jadi meninggalkan tanah liat di sepanjang jalan. Nah, itu kan karena saat itu musim kering, jadi saya bertanya jawab dengan murid terkait keadaan saat musim kering, musim kemarau. Anak bisa menjawab, debu, kotor, udaranya tidak sejuk. Nah, terus bagaimana cara menciptakan lingkungan yang sejuk? Anak-anak bisa menjawab dengan pohon, kayak gitu. Nah, kita arahkan ke sana dan anak bisa keluar suara ide-idenya, kemudian akhirnya diciptakanlah atau dirancanglah kegiatan bersih bersama untuk ekosistem ramah sampah dan hijau. Jadi pertama melihat lingkungan sekitar, anak-anak merasa wah lingkungannya kotor banget. Ya memang ketika saya datang ke sana, luar biasa. Daerahnya tertinggal, anak-anak sempat merasa berkecil hati karena sempat dicap sebagai sekolah rongsok seperti itu, diecek, ada pembulian.
ternyata di sana. Nah, saya mengembalikan krisis identitas yang terjadi pada anak-anak Gunung Wetan 4, bahwasanya kita bisa sejajar. Kita tidak perlu malu dengan keadaan sekolah kita, maka perlu menggerakkan dengan memberikan penguatan dan juga aksi nyata. Di sana aksi nyata yang sudah saya lakukan dari rencana tindak lanjut ini adalah anak membawa pot. Nah, ini juga hasil suara anak. Terus bagaimana untuk menciptakan lingkungan yang hijau agar udaranya bersih? Anak mengeluarkan suara pendapatnya, menanam pohon, Pak. Ya, oke. Kalau menanam pohon kan terlalu jangka panjang. Nah, maka ada suara menanam tanaman hias. Nah, oke. Dari suara tersebut diambil, dipilih, kemudian lontarkan lagi. Tanamannya dari mana? Kayak gitu. Nah, dari diskusi-diskusi tersebut, maka lebih memaksimalkan suara dari anak, ide dan gagasannya dari anak. Mulai dari idenya apa, kemudian peralatan yang dibutuhkan, sampai dengan jadwal untuk kebersihan dan juga menyirami tanaman, itu berdasarkan dari suara atau pilihan dari anak-anak. Seperti itu Pak Yudi, untuk memaksimalkan atau mengupayakan bagaimana suara pilihan dan kepemilikan murid itu bisa terwujud. Oke, Pak Wijay. Sebelum Pak Wijay, saya tanyakan dulu kepada Pak Yudi. Bagaimana menurut Pak Yudi? Apakah sudah cukup puas dengan? Oke. Nah, ya sudah cukup puas sekali, paling tidak minimal ada satu gambaran ketika kita mau menentukan materi atau permasalahan apa, kemudian menawarkan anak mencari permasalahan yang sekiranya timbul apa. Nah, dari situ kan mesti kan ada A, B, C, dan C. Nah, kita kembalikan lagi. Nah, itu yang saya inginkan seperti Pak Jibril. Jadi, saya sudah sedikit gamblang lah, jelas bahwa panjenengan tadi sudah menyampaikan seperti itu, berarti saya sudah maksud itu dengan apa yang banyak. Terima kasih Pak Haji. Iya, sambut. Ya, baik, terima kasih Pak Yudi atas pertanyaan dan juga pendapatnya. Selanjutnya Pak Wijay, monggo diberi kesempatan. Baik Mas, pertanyaan saya adalah dari contoh ini kan tentang lingkungan yang Mas Fasil lakukan. Nah, ini mungkin di teman-teman PJOK mungkin masih rancu yang berhubungan dengan kegiatan olahraga apa bebas. Kalau ini kan tadi kan tentang lingkungan. Apa berkaitan dengan kegiatan tentang keolahragaan untuk membuat RTL ini? Kalau misalkan berkaitan dengan keolahragaan yang satu sekolahan ikut 4 orang ya entek. Nah, ini mungkin perlu penjelasan lebih lanjut. Jadi nanti kita tidak rancu untuk menentukan tindakan ataupun RTL yang akan kita buat itu, Pak. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Wijay, pertanyaan yang berbobot juga. Bentar, ini ada yang Pak Lilik. Oke, Pak Lilik, monggo open mic-nya untuk menyampaikan pendapatnya. Terima kasih. Kami akan menanyakan tugas RTL. Di dalam LMS itu kan tugas RTL-nya ada 1, 2, 3. Apakah kita cukup 1 saja atau memang harus 3, Pak? RTL 1, 2, 3 atau cukup kerjakan hanya 1 RTL saja? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Pertanyaan dari Pak Lilik dan juga Pak Wijay. Mohon izin untuk menjawab satu persatu, nggih. Mulai dari Pak Lilik terlebih dahulu terkait penugasan. Apakah sudah muncul? Ya. Oke. Jadi Ibu Bapak, untuk tampilan yang ada di LMS,
ketika ada warna hijau, ini ondol-ondol, lingkaran berwarna hijau, ini adalah kegiatan tatap maya, Gamit, Zoom. Ya, padahal Zoom dengan Gamit sebenarnya berbeda. Tapi yang lebih familiar mungkin Gamit, Zoom, maka ini artinya kita laptopan, menggunakan laptop, Gamit atau Zoom seperti itu. Nah, cukup satu saja. RTL 2, RTL 3 yang jadi pertanyaan mana yang dikerjakan. Nah, yang dikerjakan adalah semua tampilan LMS yang memiliki keterangan tanggal dan bulan. Nah, berarti yang dikerjakan untuk RTL adalah di RTL 2. RTL 1 sedang kita laksanakan sekarang. Nah, RTL 2 yang diunggah ada 4, Ibu Bapak. Yang pertama bahan tayang, yang kedua adalah notulen, yang ketiga adalah foto kegiatan dan video, yang keempat adalah bukti data dukung yang relevan. Artinya daftar hadir dan juga surat undangan. Ada 4 yang diunggah di RTL 2. Batas akhirnya adalah 30 November. Bahan tayang Ibu Bapak siapkan 9 slide mulai dari judul sampai dengan kemungkinan tantangan yang muncul. Ini. Tahapan ini tentu sangat menarik dan menantang. Ibu Bapak diminta untuk membuat sebuah rencana program atau kegiatan yang komprehensif yang dilakukan Ibu Bapak wujudkan tahap demi tahap 1 minggu ke depan. Membuat rancangan 9 slide. Nih. Sebagai bagian akhir kegiatan PKGP PJOK, RTL yang Ibu Bapak sudah buat harus dilengkapi dengan dokumentasi berupa video, foto kegiatan, dan dokumen lain yang relevan. Nah, dokumen lain yang relevan ini antara lain surat undangan dan daftar hadir. Lalu diunggah di LMS. Ini bahan tayangnya ada. Tadi yang disampaikan, ditanyakan oleh Bu Dinar. Mulai dari judul program atau kegiatan, penjelasannya ini. Latar belakang, ini penjelasannya. Semuanya ada di LMS. Jadi PowerPoint yang saya bacakan, ini lebih tepat dibacakan ya. Yang saya bacakan hari ini semua ada di LMS. Ini mulai dari capaian, penjelasannya ini. Struktur, penjelasannya ini. Karena judul kegiatan kita hari ini adalah persiapan rencana tindak lanjut. Ini kita berada di RTL 1. Nanti setelah ini Ibu Bapak membuat 9 slide yang akan digunakan sebagai bahan pemaparan bersama Ibu Bapak guru di sekolahan peserta masing-masing. Di video dan juga di foto. Dimulai dari surat undangan, mengundang beberapa guru, dan juga daftar hadir juga perlu disiapkan. Iya. Nggak usah pakai video, nggak apa-apa. Ya foto, ya video. Mohon izin untuk mengecas modem. Begitu Pak Lilik. Ya, nanti diunggahnya pada RTL 2 nggih. Banyak yang salah kamar. Tidak apa-apa, karena bulan November saya juga merasakan sibuk banget sampai mengunggah tugas salah kamar. Ada yang mengunggah rancangan tapi
mengisinya di asesmen mandiri seperti itu. Nih saya lihat tampilkan. Nah, ada ini kan yang ada tanggalnya, pokoknya ada tanggal dan bulan, berarti ibu bapak perlu mengunggah. Ini contohnya tanggal 21 pemahaman. Tugas yang diunggah seperti apa? Nah, tugas yang diunggah berupa fase perkembangan sekolah. Salah tugasnya sangat, tapi ada juga yang sudah sesuai dengan kamu. Ini untuk 31C1. Kemudian tugas yang berikutnya 31C2. Kemudian tanggal 22 hari kemarin ada 2 tugas. Yang pertama tentang kabinetnya dan 31D disampaikan atau membuat tugas refleksi ini, ternyata file yang diubah adalah rancangan KPI. Setelah itu untuk pertanyaan Pak Willy, kita lanjutkan dari pertanyaan Pak Wijayanto terkait apakah RTL yang dibuat harus dengan pembelajaran PJOK. Nah, harus berkaitan dengan pembelajaran PJOK. Boleh dengan modul 2.3, 2.4, 2.5. Pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, atau juga dengan sport model. Nah, ketika saya merencanakan kegiatan ini, saya juga bertanya-tanya, ini dikaitkannya dengan model apa ya, seperti itu. Saya konsultasi dengan beberapa teman peserta saat itu, ada yang menjawab kebugaran, kaitannya dengan kondisi udara di lingkungan untuk meningkatkan kebugarannya. Ada juga yang menjawab pendidikan karena anak mengambil tanaman dari sumber air ke pot atau tanaman tersebut. Model pendidikan gerak yang lainnya bisa mengambil sampah dan membuangnya ke tempat sampah. Nah, ini alasan saya menggunakan rencana tindak lanjut dengan judul bersih ini sebagai rencana dan juga sudah aksi nyata yang sudah saya lakukan. Begitu Ibu Bapak, monggo Ibu Bapak mencari ide, usul, suara dari peserta didik, dari murid-murid Ibu Bapak. Kita akan membuat rencana tindak lanjut terkait PJBL. Silakan ada yang ingin bersuara dari anak-anak seperti itu. Jadi kegiatan ini bersumber dari anak. Jadi pemeran utamanya anak, kontributornya juga anak, dan kita hanya mendampingi jalannya kegiatan program atau suksesnya sebuah program. Seperti apakah masih perlu ada penjelasan yang lebih mendalam lagi? Oke, terima kasih Pak Wijay. Untuk RTL ini kan ada beberapa peserta yang satu instansi. Nah, diharapkan nanti ide dan gagasannya kan banyak murid. Artinya, contohnya di SMA Banyumas ada Bu Dinar, ada Bu Retno, ada Pak Edi, ada Pak Wijay. Kan satu sekolahan. Nah, kemudian untuk sasaran targetnya kan banyak, mulai dari kelas 10, 11, dan 12. Nah,
kelas 10 jenjang di kelas 10 saja dari 10 1 napa nggih? Kalau SMA 10 dulu waktu saya S10 1 sampai dengan 10 6. Bahkan 10 7. Nah, seperti itu. Monggo silakan dimaksimalkan ide, gagasan, suara dari peserta didik Ibu Bapak. Diharapkan masing-masing peserta PKG PJOK mengusung satu program atau kegiatan berdasarkan peserta didiknya. Misalkan Pak Wijaya, saya kelas 12, mengajar di kelas 12, 12 berapa, nanti dikondisikan agar tidak berbenturan, aku wis nang kene kok Bu Dinar ikut di sini, maka silakan cari target sasarannya yang akan diajak untuk membuat RTL dalam program PKG PJOK. Begitu nggih? Begitu juga Pak Lilik dan juga Pak Imam, satu sekolahan. Silakan nanti berbagi target. Saya di kelas 10 saja, Pak Imam kelas 12 saja yang tidak ada pelajaran PJOK-nya, misalkan seperti itu. Maka untuk SMK hanya 2 kelas, kelas 10 dan kelas 11. Untuk kelas 12 tidak ada pelajaran PJOK-nya nggih, Pak Imam? Oke, siap. Kemudian untuk SMP ada Pak Fari dan juga Pak Fari. Pak Inkaf dengan Bu Yunike. Nanti juga program yang belum berjalan. Kalau kemarin kan programnya P5 yang sudah berjalan. Yang ditampilkan oleh Pak Inkaf dan Bu Yunike. Jadi untuk RTL ini adalah salah satu syaratnya adalah yang belum berjalan. Dan ide baru tentunya berarti di murid Ibu Bapak. Begitu untuk pemaparannya, kita lanjutkan ke slide materi. Ini sudah 1 minggu ya rentang waktunya. Baik. Diskusinya tadi sudah. Untuk sesi kita hari ini alhamdulillah sudah berakhir. Kita semua sudah merefleksikan pembelajaran modul 3 dan juga memahami. Jika masih ada kendala saat membuat rencana tindak lanjut, bisa didiskusikan atau boleh japri. Lebih enaknya sih japri agar tidak tertumpuk dengan chat-chat yang lainnya. Kita sudah sampai di penutup. Mohon izin Ibu Bapak membacakan puisi apa pantun ini? Pantun nggih. Berdasarkan slide yang ada, mohon izin. Kalau ladang banyak hama, cakepen di. Nah, ulangi ya Pak Imam, Pak Elik. Kalau ladang banyak hama, tak perlu petani untuk berpindah. Cakep. Hati masih ingin bersama, tapi waktu habislah sudah. Darah burung cendrawasih. Kakak. Ditarik dulu di bawah. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Ibu Bapak. Mohon maaf apabila dalam penyampaian pengantar tugas RTL belum maksimal atau ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sebelum diakhiri sesi kita hari ini, mari kita melakukan foto bersama. Silakan untuk open kamera semuanya, open mic-nya boleh. Jempol, pilkada. Gimana Bu Dinar? Jempolnya Dinar nggak boleh jempol Bu Dinar. Pilkada ya. Ya, saya benar. Ini Pak Hidai. 1, 2, 3. Dor. Terima kasih.
Ya Pak Takudino, hati-hati di jalan Pak, lagi mengendarai meskipun tidak ada yang di belakangnya. Oke, terima kasih Bapak Ibu Bapak sudah membersamai dalam kegiatan pengantar tugas RTL. Jadi diawali dengan berdoa, kemudian ditutup juga dengan berdoa bersama. Kepada Bu Putri Aji Wijayanti, mohon untuk memimpin doa bersama kegiatan akhir ini. Monggo Bu Putri. Bu Putri. Nah, Ya gimana Pak? doa. Doa. Memimpin doa. Ya. Ya Bapak Ibu semua yang ada di Demet, mari kita mengakhiri pertemuan pada siang hari ini untuk berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Fasilitator. Oke, baik. Terima kasih Bu Putri. Sekian. Mohon maaf apabila banyak kata-kata yang kurang berkenan dan banyak salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.